Shalom bagi kita semua, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Saya ulangi sekali lagi, kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ada pun tema yang sampai kepada kita pada hari ini ialah pembaharuan hidup untuk menata masa depan. Kitab Yehezkiel ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan seorang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel, kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel yang pada saat itu berada di tanah pembuangan, yaitu Babel. Mereka dibuang ke Babel karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Dan karena hal inilah Tuhan berfirman melalui Nabi Yehezkiel bahwa Tuhan menginginkan dan akan memberikan pembaharuan kepada umatnya tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari ayat ini, yang dimana pada ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat kepada umatnya tersebut. Untuk melihat kejelasan dari hal ini, dari keempat poin ini, kami membuat 3 poin yang akan kita bahas di dalam nats ini. Poin yang pertama ialah hati yang baru dan roh yang baru. Dalam nats ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatakan Ia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi umatnya itu, agar mereka memiliki pembaharuan menuju untuk lebih baik lagi. Dari sini bisa kita lihat bahwa Tuhan akan memberi hati yang baru, yang dimana mereka akan memiliki pemikiran yang jauh berbeda dari pemikiran mereka sebelumnya. Dan Tuhan juga memberikan roh yang baru di dalam batinnya, agar mereka meninggalkan roh kedagingan atau roh duniawi yang selama ini menguasai batin mereka. Sehingga ketika mereka meninggalkan pemikiran dan roh kedagingan tersebut, maka Tuhan akan bisa berdiam diri di dalam diri mereka dan melakukan pembaharuan di dalam hidup mereka. Hal ini juga yang diinginkan Tuhan dari kita, saudara-saudari. Tuhan menginginkan kita meninggalkan pemikiran-pemikiran kita yang di masa lampau, dan kita menjadi orang yang lebih taat, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang bisa bergantung hanya pada Tuhan. Karena dengan adanya hati kita yang baru, maka kita akan memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai Tuhan, dan kita akan berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan Tuhan juga memberikan roh yang baru di dalam batin kita, agar kita meninggalkan roh-roh kedagingan, roh-roh duniawi yang selama ini menguasai kita, yang dimana roh ini selalu membawa kita ke jalan setan. Roh ini selalu membawa kita agar kita hanya menuruti kemauan duniawi saja. Hal inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan ini, saudara-saudari. Tuhan mau mulai saat ini kita menjadi orang yang menuruti segala kemauan Tuhan, agar segala setan tidak akan bisa berdiam diri lagi dalam batin kita, tetapi biarlah roh Tuhan saja yang berdiam diri dalam batin kita, agar kita bisa memiliki pembaharuan yang luar biasa untuk menata masa depan yang akan kita hadapi ke depannya. Poin yang kedua yaitu adalah jauh dari hati yang keras. Dari nats ini bisa kita lihat bahwa Tuhan mengatakan Ia akan menjauhkan hati yang keras dari tubuh umat pilihannya itu. Hati yang keras dimaksud di sini ialah hati yang tidak peka, kaku, dan tidak menerima kesan-kesan ilahi dan membalasnya dengan rasa yang saleh. Dari hal ini bisa kita lihat
bahwa pada saat itu orang Israel merupakan orang-orang yang memiliki hati yang keras atau hati yang tidak mau mendengarkan pendapat atau segala masukan dari orang lain. Hal inilah yang mau diubahkan oleh Tuhan. Pada masa itu, di mana Tuhan mau mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan agar mereka bisa menjadi umat pilihan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan demikian juga dengan kehidupan rohani kita, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang menjauhkan hati yang keras, agar kita terbuka kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kita bisa memprioritaskan kekudusan dan relasi kita dengan Tuhan, agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam menata masa depan kita. Karena masa depan yang direncanakan Tuhan adalah masa depan yang terbaik bagi hidup kita. Poin yang ketiga ialah mendapat hati yang taat. Saudara-saudara terkasih, dalam nats ini kita lihat bahwa Tuhan mau memberikan hati yang taat kepada bangsa Israel. Hati yang taat ini diberikan untuk sebagai ganti dari hati yang keras tadi, yang dimana mereka akan memiliki hati yang lemah lembut, yang terlatih indera-indera rohaninya, dan mereka akan sadar akan penderitaan-penderitaan dan kesenangan-kesenangan rohani, dan dalam segala sesuatu mereka akan menjadi patuh akan kehendak Allah. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang memiliki hati yang lemah lembut, yang dimana kita siap untuk menerima dan melakukan kehendak Tuhan, serta kita hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Tindakan Tuhan dalam memberikan hati baru, roh baru, menjauhkan hati yang keras dan memberi hati yang lembut, bukan berarti Tuhan menggantikan organ tubuh kita, melainkan Tuhan menginginkan sebuah transformasi yang total yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, dan kita siap untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau melakukan pembaharuan dalam diri kita, dan marilah memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang lemah lembut, yang mau memprioritaskan relasi kita dengan Tuhan dalam hidup kita, dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 11 ayat 19-20 berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku, dan dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka." Dan saudara-saudara terkasih, dari sini kita harus mampu menjadi orang yang setia, agar kita menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi penuntun jalan kita menuju masa depan kita yang cerah, sesuai dengan apa yang sediakan bagi kita. Karena apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah yang terbaik bagi hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom.